Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamadi Kusuma, NIM 2024 10103034, Prodi Informatika Sistem Basis Data kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai modul 3 yang merupakan kelanjutan dari modul kedua yang sebelumnya sudah diperintahkan. Di sini langsung saja ke kasus yang pertama, beri nama relationship antar entity. Seperti ini nama-namanya: kepala lab menanggung jawab lab, barang milik dari lab, peminjaman terdiri atas barang lab, asisten berasal dari lab, jenis barang dari barang apa itu dari lab, lab mempunyai kepala lab, dan begitu seterusnya. Secara bacanya dari sini ke situ, dari sini ke situ. Lalu ini mengapa bisa muncul seperti ini? Karena melihat dan mengaca dari modul yang sebelumnya yang yang sudah ditugaskan untuk mencari relationship-nya, maka dari itu tinggal dikasih nama saja begitu. Lalu untuk optionality nomor 2, lab dan calab, ini juga saya jelaskan nanti lebih lanjut di RDIS, tapi saya akan memberikan contoh beberapa saja. Lab dan kepala lab. Untuk kepala lab itu tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena bisa saja beliau ini belum resmi menjadi kepala lab, dan itu bersifat tidak wajib. Lab wajib karena setiap lab itu harus mempunyai kepala lab. Tapi bisa saja tidak wajib karena lab, mungkin saja lab baru begitu ya. Lalu ada lab dan barang. Lab dan barang. Setiap barang itu pasti wajib berasal dari lab mana, harus tahu begitu. Dan lab ini tidak wajib karena bisa saja lab baru yang tidak mempunyai barang. Lalu ada lab dengan peminjaman. Peminjaman wajib karena peminjaman ini kan mencatat dari lab apa saja yang dia pinjam gitu barangnya. Dan lab ini tidak wajib karena bisa saja ada lab yang belum pernah meminjamkan barangnya, dan begitu seterusnya. Saya lanjut dulu, ini saya akan terangkan lebih lanjut di nomor 5. Nomor 3 juga sepertinya saya akan jelaskan lebih lanjut saja di RDIS, tapi saya akan memberikan beberapa contoh saja. Lab dan calab one to one, karena satu lab pasti punya kepala lab, dan kepala lab pasti punya hanya menaungi satu lab saja. Lab dengan barang, barangnya itu many, labnya itu one. Satu lab bisa saja mempunyai banyak barang, dan barang itu kan pasti dari suatu lab tertentu, dan tidak mungkin dipunyai oleh banyak lab, makanya one to many. Begitu selanjutnya, dan ini adalah merupakan lanjutannya, dan saya masuk ke RD nya langsung. RD ya seperti ini. Kalau dibuat U itu secondary, lambang hashtag ini primary, lambang bintang itu mandatory, yang artinya harus ada datanya, harus wajib diisi. Lalu ada yang lingkaran itu di deskripsi UKM misalkan, itu adalah yang tidak wajib diisi. Ini untuk physicalnya, ini merupakan convert dari RD tadi. Yang lambang kunci ini adalah primary key. Primary key itu ngambil dari primary UID suatu entity, yang bintang ini adalah secondary UID. Ini menjadi unique ID kalau di physical. Ini lambang ini itu merupakan pengambilan dari entity lain, itu artinya adalah foreign key, dan ini menjadi F di sini. Ini primary, ini unique, ini secondary. Lalu ini juga sama, dan seperti itu seterusnya. Lalu untuk masalah RDIS, saya memakai pola ini untuk menyebut RDIS seperti yang ada di PPT. Setiap lab harus punya kepala lab. Setiap lab harus mempunyai satu dan hanya satu kepala lab. Kepala lab harus menanggung-jawabi satu dan hanya satu lab. Lalu lab memiliki beberapa asisten, makanya dia many, ini one to many. Setiap lab memiliki beberapa asisten. Hanya satu yang dipinjam, maksudnya dipinjam itu yang melakukan proses peminjaman tersebut dari anggota UKM. Lalu setiap lab ini kan one to many. Setiap lab memiliki beberapa barang. Setiap barang hanya
dimiliki oleh lab tersebut. Lalu lab dengan peminjaman ini one to many karena beberapa peminjaman itu bisa dilakukan berulang kali di lab yang sama, begitu. Dan ini tidak ada namanya, belum saya buat. Jadi kalau ini lab memproses, setiap lab bisa saja memproses peminjaman hanya satu saja yang diproses oleh lab. Barang dengan jenis barang, setiap barang pasti hanya memiliki jenis satu barang saja, dan jenis barang itu bisa saja terdiri dari barang-barang. Makanya ini one to many. Kenapa tidak terbalik one to many-nya? Karena tidak mungkin satu barang ini mempunyai jenis yang sama, begitu. Kalau laptop ya jet, tidak mungkin laptop dengan apa, begitu misal. Lalu dengan apalagi ya, UKM dengan anggota UKM. UKM bisa saja memiliki beberapa anggotanya, tapi dari setiap satu anggota UKM ini hanya berasal dari UKM yang satu. Tapi dalam kondisi yang bisa saja anggota UKM ini mengikuti dua UKM, maka dari itu ini agak rancu sedikit di sini. Lalu UKM dengan kegiatan, satu UKM bisa saja melakukan kegiatan banyak, makanya one to many. Nah, tapi untuk satu kegiatan pasti itu berasal dari satu UKM saja. Tidak mungkin satu kegiatan dilakukan oleh UKM bersama. Tapi dalam kondisi yang lain mungkin bisa saja seperti many to many begitu. Karena merupakan acara gabungan dari UKM. Tapi di sini saya ambil sederhana saja begitu. Lalu kegiatan dengan peminjaman one to many. Karena dalam satu kegiatan bisa saja mengambil banyak peminjaman barang begitu. Ya, bisa saja kegiatan A meminjam barang dari lab siapa, kegiatan B meminjam barang dari lab apa, begitu. Dan ini one to many. Lalu peminjaman ke asisten dan peminjaman ke anggota UKM. Ini one to many. Ini sama, karena satu anggota UKM bisa saja melakukan peminjaman berulang kali. Dan asisten juga sama. Mungkin asisten ini membantu proses peminjaman tadi yang dilakukan oleh UKM juga berulang kali. Nah, lalu saya masuk ke kasus yang kedua. Ini sama, pelanggan memiliki transaksi, pelanggan mereparasi kendaraan motor, transaksi dimiliki pelanggan, transaksi diproses pegawai, dan begitu seterusnya. Seperti tadi saya akan jelaskan di bagian RDC saja. Optionality transaksi dengan pelanggan. Pelanggan ini wajib, karena setiap pelanggan yang dicatat pasti sudah melakukan transaksi. Transaksi itu tidak wajib, karena bisa saja transaksi ini kosong karena masih baru. Transaksi dengan pegawai ini tidak wajib, karena bisa saja pegawai ini libur atau dia baru magang, bisa sebut saja magang, berarti belum melakukan transaksi. Tapi transaksi wajib, karena setiap transaksi itu pasti mencatat pegawainya siapa. Transaksi dengan jenis item itu tidak wajib, karena bisa saja jenis item ini belum dibeli sama sekali. Tapi transaksi wajib, karena di dalam transaksi ini harus ada kode part yang sudah dipakai selama reparasi, pasti ada. Lalu transaksi dengan motor, ini wajib keduanya, karena transaksi pasti mencatat motornya, motor apa, merek apa, warna apa. Lalu motor juga pasti, kalau ada motor berarti sudah ada yang selesai di transaksi, begitu. Lalu motor dengan pelanggan wajib pasti pelanggan itu kalau sudah dicatat pasti bawa motor, kalau motor ya pasti sudah punya pelanggan. Pegawai dengan restock, pegawai tidak wajib, bisa saja seperti halnya tadi transaksi, bisa saja pegawai ini baru atau libur dan dia tidak menerima barang dari perusahaan yang merestoknya, begitu. Lalu restock ini wajib karena ya seperti tadi, karena setiap kegiatan restock ini pasti ada pegawai yang harus ada di catatannya itu. Pegawai dengan bengkel, pegawai ini wajib karena dia bengkel ya dari bengkel tersebut. Nah, bengkel itu wajib, bisa saja bengkelnya baru gitu. Stok dan restock itu wajib karena setiap ngerestock pasti stoknya ini
kan juga harus dicatat ya. Tapi stok ini stok ini tidak wajib karena stok bisa saja kosong, tidak ada restock sama sekali gitu. Jenis item dan stok. Jenis item ini wajib karena setiap jenis item ini pasti ada di stok. Tapi stok tidak wajib mencatat jenis item karena bisa saja stok ada tapi belum pernah dipakai begitu. Soal nomor 3, one to many, many to many. Saya jelaskan many to many transaksi pegawai. Pegawai ini kan bisa saja kasir, mekanik, begitu yang melayani. Anggap saja dua pegawai. Many to many karena bisa saja kasir A dan mekanik A menangani transaksi A, lalu mekanik A dan transaksi A juga, mekanik A dan kasir A juga menangani transaksi B. Jadi itu many to many. Jadi nanti ada pemecahan di tengah untuk role. Jadi agar jelas role-nya. Ini saya jelaskan di RD saja agar tidak memakan waktu. Ini seperti ini. RD-nya yang sudah saya buat ini dipecah tadi. Lalu untuk jenis item itu agar tahu jumlahnya berapa juga harus dipecah karena kita menghindari multi value semuanya ya. Ini one to one. Ini harusnya ini ada garisnya tapi nggak tahu, lupa saya. Maaf ada sedikit kesalahan. Jadi ini sudah ada garisnya. Saya jelaskan langsung. Ini sebentar. Ini ada physicalnya seperti tadi. Detail role ini ketika ada pemecahan pasti di sisi menu itu mengambil ID dari sisi one-nya begitu. One to many ini menu misal ada pelanggan ID ini menjadi foreign key seperti tadi juga. Lalu saya jelaskan langsung saja untuk ini transaksi ke detail row, transaksi ke motor, transaksi one to one. Transaksi mencatat motor dicatat transaksi satu-satu. Tidak mungkin satu transaksi itu mempunyai beberapa motor dan motor tidak mungkin juga dicatat di beberapa transaksi. Tapi mungkin saja bisa sih. Bisa saja motor ini 2 kali di reparasi begitu. Lalu untuk transaksi dengan pegawai ini tadinya itu aslinya dia ini many to many, saya pecah untuk row. Kenapa dipecah? Agar tidak multi value seperti biasa dipecah. Satu transaksi ini mencatat role apa saja, misal kasir, mekanik, dan pegawai ini one to many ya. Secara logika dan secara aturan memang ini one to many untuk dipecah karena tidak mungkin ini one di sini one ini many. Masa iya mekanik, masa semua mekanik atau semua kasir kan, kasir itu kan tidak mungkin. Pegawai dengan detail role one to many juga sebagai ini punya ini ya dia ini role kasir, mekanik, manajer, HRD mungkin. Lalu bengkel memperkerjakan pegawai one to many. Satu bengkel mungkin saja punya banyak pegawai tapi tidak mungkin pegawai ini bekerja di ahas yang berbeda gitu. Lalu pegawai dengan restock, seperti tadi ya, satu pegawai itu bisa menangani banyak restock, tapi restock itu pasti hanya satu ditanganinya oleh pegawai. Dan restock dengan stok one to many bisa saja satu kali restock bisa saja mengupdate jumlah barang itu bersamaan, tapi setiap satu stok itu pasti hanya menerima satu data dari restock saja, makanya dia one-nya itu di sisi restock. Restock dengan ini juga dari jenis item ke stok ini sebenarnya itu dia many to many, tapi saya pecah untuk jumlah jadi agar tahu berapa partnya yang dipakai begitu. Ini sama seperti tadi, sama seperti biasanya. Jenis item ini nanti kan karena one to many, many itu kan ambil ini ya, kode partnya ini juga di sini ya. Ini jadi ya setiap jenis item yang dipakai itu bakal tahu stoknya yang sekarang itu dikurangi. Jadi ya jenis item juga sama. Jenis item ini hanya berisi tanggal saja, bukan jumlah, karena bisa saja takutnya multi value, pasti multi value sih, karena bisa partnya kan bisa saja banyak dibelinya begitu ya. Jadi maka dari itu harus dipecah. Dan transaksi ke motor ke pelanggan bisa saja mempunyai beberapa motor, tetapi motor pasti atas nama satu pelanggan saja. Dan sepertinya sudah ya, maka dari one to many saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.